warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lucianti dengan NIM 1911E1024 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan mencoba mengaplikasikan teknik pembuangan data dengan metode grup. Nah, yang seperti kita ketahui, metode grup ini ada 3 jenis. Yang pertama, metode grup yang pertama itu digunakan untuk menganalisis data terendah dan data tertinggi, seperti yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah mengurutkan datanya terlebih dahulu, lalu perhatikan jumlah datanya, ini ada 7 data, lalu tentukan rumusnya. Nah, untuk rumus dari grup 1, data terendah itu rata-rata dikurangi data ke-1, yaitu X atau X1 dibagi dengan standar deviasi. Nah, untuk data tertingginya itu rata-rata dikurangi dengan data XN atau data terakhir atau tertinggi dibagi dengan standar deviasi. Nah, setelah kita tentukan rumusnya, maka kita akan memasukkan data ke dalam rumus. Oke, baik. Nah, sebelum kita masukkan data terlebih dahulu, karena di sini harus ada nilai rata-rata dan standar deviasi, jadi kita harus mencari terlebih dahulu nilai rata-ratanya, yaitu klik 2 kali, lalu blok, lalu enter. Setelah itu standar deviasi sama dengan, pilih yang sampel. Nah, setelah nilai rata-rata dan standar deviasi ditemukan, maka kita masukkan nih ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan, di sini tuh bisa ditulis secara manual angka-angkanya ataupun dengan yang akan saya bahas itu. Di sini saya akan langsung mengklik data-data tersebut kayak seperti ini. Di sini tuh nilai rata-rata dikurangi dengan data ke-1. Saya klik nilai rata-rata dikurang dengan data ke-1, lalu dibagi dengan standar deviasi. Oke, klik standar deviasinya, lalu enter. Nah, nilai data terendah jadi sudah ada, yaitu 1,349043. Nah, untuk data kritis dari metode grup 1 ini yaitu 1,9380. Oke, kesimpulannya itu G1 data terendah 1,3490443 lebih kecil dari G1 kritis, yaitu 1,9380. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, lalu kita akan menghitung data tertinggi dari data tersebut. Nah, untuk data tertinggi ini menggunakan rumus rata-rata dikurang dengan data XN atau data ke-7 dibagi standar deviasi, sama dengan rata-rata dikurang XN dibagi dengan standar deviasi. Oke, lalu enter. Nah, ini dipositifkan saja ya. Untuk data kritisnya sama 1,9380. Nah, dapat kita simpulkan bahwa G1 maksimal 1,69718 lebih kecil dari G1 kritis atau 1,9380. Maka data tertinggi tidak perlu dibuang. Kenapa tidak perlu dibuang?
bilang yaitu tadi karena G1 maksimal atau data tertinggi itu lebih kecil dari data kritis. Begitupun dengan data terendah. Jadi nilai data terendahnya lebih kecil daripada data kritis. Oke, mungkin itu untuk metode grup 1. Kita akan lanjut masuk ke metode grup 2. Ini saya akan mencoba metode grup 2. Nah, untuk metode grup 2 ini digunakan untuk menguji sekaligus data terendah dan data tertinggi. Sama-sama data diurutkan, pastikan jumlah datanya, tentukan rumusnya. Nah, untuk menentukan rumusnya berbeda dengan yang tadi. Untuk grup 2 ini yaitu xn dikurang x1 dibagi standar deviasi. Nah, karena di sini ada standar deviasi, jadi kita harus menghitung terlebih dahulu standar deviasinya. Sebenarnya standar deviasi. Nah, karena sudah diketahui standar deviasinya, maka kita bisa masukkan data ke dalam rumus atau kita bisa menghitung di data grup 2 ini. Nah, sama dengan xn kurang x1 Nah, hasilnya yaitu 3,046225. Nah, untuk data prinsip itu 3,720. Nah, kesimpulannya maka dapat kita simpulkan nih G2 tadi G2-nya lebih kecil dari data kritis. Kita masuk ke grup 3. Nah, untuk grup 3 ini digunakan apabila dua data teratas dan dua data terendah dan teratas ini sedikit menyimpang. Nah, untuk grup data ini data diurutkan, perhatikan jumlah data, tentukan rumus. Nah, untuk rumusnya ini untuk data terendah dan data tertinggi cukup sama, cuman ada perbedaan. Kalau untuk data terendah ini tanpa adanya X1 dan X2. Untuk data tertinggi itu tanpa xn dikurang 1 dan xn. Nah, sebelum data dimasukkan berarti kita harus menghitung dulu nih Sn per 2 atau N2 itu. Kita harus menghitung dulu varian N2 itu sama dengan varian. Nah, untuk menghitung untuk grup 3 data terendah ini tanpa menggunakan X1 dan X2. Jadi kita blokannya dari mulai data ketiga sampai bawah. Enter. Nah, sebaliknya untuk data yang untuk tertinggi, kita itu menghitungnya tanpa xn dikurang 1 dan xn. Jadi kita ngebloknya dari data 1 sampai data kelima. Enter. Nah, di sini kalau untuk varian ini kita butuh juga kita hitung semuanya gitu. Sama dengan varian semua datanya, enter. Nah, untuk yang ini jumlah data sudah diketahui ya bahwa jumlah datanya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah kita mengetahui nih untuk variannya kita bisa masukkan data-data ke dalam rumus, yaitu sama dengan 1 dikurang n itu 7 dikurang 3 cukup dikali dengan ini. Nah, yang data terendah. Nah, lalu dibagi
1 dikali dengan varian. Oke, rumus sebentar. Nah, bisa diketahui nih bahwa untuk G3 data terendahnya itu 0,626586. Dapat disimpulkan bahwa G3 ini yaitu 0,626586 lebih kecil dari G3 kritis, yaitu 0,8980. Maka data terendah nah, oke, setelah menghitung data terendah, kita menghitung data tertinggi, yaitu sama dengan 1 dikurang permuka 7 dikurang 3 dikali dibagi 7 dikurang 1 dikali dengan 2. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa G3 maksimal dengan 9 saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.